Dan buat teman-teman semua, berarti lahan-lahan yang kering pun walaupun kita tidak ada sarana selang drip ataupun sistem irigasi, insya Allah juga bisa untuk dijadikan budidaya tanaman melon. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini tanahnya sangat kering sekali teman-teman, lihat, sangat kering sekali teman-teman, tapi alhamdulillah teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi hebat lagi jika kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kering, lahan-lahan yang gersang, lahan-lahan di pekarangan rumah kita itu untuk dijadikan budidaya tanaman melon ataupun sayur-sayuran yang lain. Insya Allah kalau berhasil ada kebanggaan tersendiri buat kita ataupun buat teman-teman semua yang baru belajar bercocok tanam. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu subscribe, like, dan komen. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya di kebun tanaman melon saya teman-teman. Ini kondisinya, net-netnya pun tinggal sedikit lagi sudah membentuk, dan ini alhamdulillah ini satu pohon saya buahkan satu, dan untuk ajirnya ini hanya 1,5 meter teman-teman. Jadi ujung pangkalnya ini saya biarin lagi ke bawah, cuma saya ikat sampai di sininya aja teman-teman ini. Tapi jika teman-teman menyukai video saya di Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, insya Allah seperti itu. Dan yang ini yang saya buahkan satu, alhamdulillah net-netnya pun juga sudah mulai merata walaupun kurang tebal. Yang saya jelaskan teman-teman, di sini saya mencoba karena ini untuk tanaman Sakata Glamour, ini benar-benar lahan kebun, lahan yang benar-benar kering sekali teman-teman. Ini saya tidak menggunakan selang drip ataupun pengairan menggunakan irigasi teman-teman. Ini murni saya hanya menunggu air hujan, dan kalau sempat saya lakukan penyiraman. Itu pun juga kita ngambil airnya cukup jauh sekali teman-teman. Itu di sana itu yang di pohon-pohon. Jadi ini saya mencoba, tujuannya apa saya mencoba ini, bagaimana sih melon Sakata Glamour kalau kita tanam di kebun. Biasanya teman-teman semua itu kalau menanam tanaman Sakata Glamour biasanya ada pengairan irigasi, terus yang kedua juga menggunakan selang drip, yang ketiga teman-teman selalu menggunakan sarana greenhouse. Tapi ini saya mencoba di lahan terbuka yang benar-benar ini murni lahan kering, lahan kebun. Karena bagi saya tujuannya apa? Kalau saya mencoba di lahan kebun, insya Allah kalau memang bisa saya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu sudah ada hampir 3 kilo teman-teman, dan itu juga ada hampir 2,5 teman-teman. Ini alhamdulillah. Jadi intinya seperti itu. Tujuan saya membuat channel ini, saya mencoba suatu hal yang sulit. Siapa tahu dalam menjalani hal-hal yang sulit itu saya bisa mendapatkan ilmu. Saya di sini tidak bicara fasilitas teman-teman. Kalau fasilitasnya bagus, kita berbudidaya tanaman melon berhasil, bagi saya bukan suatu kebanggaan tersendiri. Tapi kalau memang lahannya itu sulit, di samping kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita pun juga akan bangga karena kita kurangnya fasilitas
kurangnya sarana yang membuat kita itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Dan ini natnya belum terbentuk full teman-teman, ini di daun 12 teman-teman ini. Dan ini lihat ini teman-teman hasilnya, ini ancurnya cuma sekitar setengah meter ini. Jadi daunnya saya jatuhkan kembali. Karena insya Allah di sini saya akan memberikan ilmu ataupun konten-konten yang berbeda. Dalam arti berbeda itu apa? Kalau di tempat kami Jawa Timur, walaupun kita berbudidaya tanaman melonnya di lahan terbuka, tapi sarana irigasi itu ada, jadi kita tidak kesulitan masalah air. Melon itu sebenarnya tanaman ini tidak membutuhkan air dan juga tidak mau kering. Intinya seperti apa? Tanaman melon hanya membutuhkan kelembapan tanah. Jadi intinya seperti itu. Dan pH-nya 5 itu pun juga bisa digunakan untuk budidaya tanaman melon. Ini teman-teman, ini buah-buahnya alhamdulillah itu udah ada 2 kiloan lebih teman-teman. Dan ini juga 2 kiloan lebih. Jadi kenapa saya mencoba suatu hal yang sulit? Tujuannya apa? Jika hal-hal yang sulit itu kita coba, insya Allah teman-teman yang pengen belajar, terutama yang belum bisa mempunyai greenhouse, ataupun di daerah teman-teman itu tidak ada sarana irigasi, tidak menggunakan selang drip. Jadi saran saya, lahan kebun pun juga bisa dipergunakan untuk sarana budidaya melon, walaupun di tempat terbuka. Ini hasilnya, ini sama sekali tidak ada selang drip. Teman-teman bisa ngecek, ini tanahnya benar-benar kering sekali. Itu tanahnya teman-teman bisa lihat. Padahal ini kalau bagi petani melon biasanya dia tidak mau, karena tetap harus menggunakan pengairan khusus, entah itu selang drip ataupun menggunakan pengairan irigasi untuk penggelapan tanahnya. Tapi ini benar-benar tanahnya tuh teman-teman bisa lihat. Tapi teman-teman bisa lihat hasilnya. Berarti fasilitas yang bagus, kalau keahlian kita tidak ada, insya Allah hasilnya pun juga akan minim teman-teman. Bukan berarti saya itu ahli, bukan berarti saya pintar, tapi di sini saya mengajak teman-teman semua, jangan sesuatu hal yang mudah itu dibuat sulit sendiri teman-teman. Sedangkan sebenarnya kalau kita ingin berbudidaya tanaman melon di lahan yang kering pun juga bisa kita pergunakan. Ini teman-teman bisa lihat, saya bukan ngomong bohongan nih. Ini tanahnya itu. Apakah tanah ini lembab ataupun basah? Tidak teman-teman. Ini. Dan ini saya tidak menggunakan selang drip sama sekali. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tujuan kami di sini hanya ingin berbagi dan ingin mempermudah teman-teman semua. Seandainya teman-teman ingin berbudidaya tanaman melon dengan modal yang kecil, pengalaman yang minim, insya Allah di lahan kebun pun yang notabene lahan itu kering dan gersang, itu pun bisa kita jadikan budidaya tanaman melon. Ini saya memproses lahan ini pun juga tidak serumit yang diproses oleh teman-teman saya semua. Saya hanya menggunakan pupuk dasar, waktu itu hanya pupuk kandang. Itu pun juga sangat minim sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanahnya pun juga tidak terlalu lembut yang menggunakan mesin A, B, C, dan D. Tapi di sini saya hanya menggunakan cangkul. Itu pun saya juga melibatkan teman-teman semua. Karena apa? Semaksimal mungkin kalau tanaman melon itu kita rawat, insya Allah hasilnya bagus. Tapi teman-teman juga jangan dipersulit sendiri. Jika teman-teman ingin mencoba budidaya tanaman melon dengan fasilitas yang enggak ada, kita hanya mempunyai lahan-lahan di belakang rumah kita. Asal tanaman melon itu bisa terkena sinar matahari full minimal 8 jam, apalagi kalau pagi sampai sore, insya Allah hasilnya pun juga cukup bagus. Jadi saya sarankan buat adik-adik saya, buat teman-teman saya, untuk budidaya tanaman melon itu jangan dipersulit. Marilah kita kasih rekomendasi atau referensi buat adik-adik kita, sehingga apa? Kasihlah pembelajaran yang membuat adik-adik kita itu tidak merasa kesulitan. Kalau kita bicara masalah greenhouse, kita bicara masalah hidroponik, membutuhkan modal yang cukup besar sekali untuk sarana hidroponik. Karena apa? Lahan misalnya,
lahan 9 kali 25 aja kita minimal harus megang duit 30 juta. Itu pun kalau kita punya keahlian. Tapi kalau kita tidak punya keahlian, semua kita menyuruh orang lain, itu pun juga masih kurang. Jadi bagi senior-senior saya, teman-teman saya yang lebih ahli di bidang pertanian, marilah kita kasih pembelajaran buat adik-adik kita yang mudah dan gampang dipahami. Insya Allah pertanian di negeri kita ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Tapi kalau kita hanya mencontohkan sarana yang lebih bagus untuk bercocok tanam ataupun bertani, insya Allah, karena apa? Hampir 60% pertanian di Indonesia ini di lahan hamparan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman saya yang mempunyai legalitas S1 pertanian dan yang lain sebagainya, tolong jangan dipersulit adik-adik kita untuk berkarya. Intinya apa? Dengan kita memberikan contoh-contoh ilmu-ilmu yang bermanfaat buat adik-adik kita, insya Allah adik-adik kita pun akan ikut mencoba untuk bercocok tanam, dan kedepannya pertanian di negeri kita ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di Indonesia.